Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amara bibirril walidain wa ja'ala al-ihsana ilayhima min a'zamil qurbat. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua jemaah sekalian. Di antaranya ialah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat melaksanakan di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat zuhur secara berjamaah. Salam serta salawat senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tauladan kita, qudwah kita dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, baik mulai dari kita bangun sampai kita tidur kembali. Itu semuanya dicontohkan oleh Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim pada surah Al-Imran ayat yang ke-31-nya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah Muhammad, jika engkau mencintai Allah maka ikutilah sunnahku. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang ini banyak anak-anak muda yang semangat menuntut ilmu. Ada yang bersekolah jauh dari orang tua. Ada yang tinggal di pondok pesantren. Ada yang kuliah di kota besar, bahkan luar negeri. Namun yang menyedihkan, tidak sedikit dari mereka yang justru mengkhianati orang tua di balik nama menuntut ilmu. Mereka tidak lagi menjaga akhlak. Mereka lupa kabar orang tua di rumah. Mereka lupa kabar orang tua di rumah. Mereka menyalahgunakan kepercayaan. Bahkan ada yang sengaja berbohong demi kesenangan pribadi dengan dalih saya sedang sibuk belajar. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ini bukan menuntut ilmu. Ini mengkhianati kepercayaan yang paling tulus di dunia. Yaitu ini mengkhianati kasih sayang yang paling tulus di dunia, yaitu kasih sayang orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim pada surah Al-Isra ayat yang ke-23-nya, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Dan Tuhanmu telah memerintahkanmu agar kamu tidak menyembah kepada selainnya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Perhatikan jemaah sekalian, setelah Allah menyuruh untuk menyembahnya, perintah berikutnya adalah berbuat baik kepada orang tua. Maka betapa besarnya kedudukan orang tua di sisi Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Menuntut ilmu tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk melupakan mereka. Jika kita diberi izin oleh orang tua, jika kita diberi izin belajar oleh orang tua, maka jangan rusak amanah itu dengan kemalasan, kemaksiatan, atau perbuatan curang. Jangan sampai kita terlihat sibuk belajar di luar, tetapi menjadi beban dan duka hati orang tua, tetapi menjadi beban dan duka di hati orang tua di rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain." Ridha Allah bergantung pada keridhaan orang tua,
dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan jemaah sekalian, jika ibu menangis karena perbuatan kita, jika ayah kecewa karena kebohongan kita, maka bagaimana mungkin ilmu itu akan membawakan berkah bagi kita jemaah sekalian. Sebaliknya, mari kita tanamkan dalam diri kita untuk menjadi penuntut ilmu yang jujur, amanah, serta menjaga amanah orang tua, serta menjaga kepercayaan orang tua, serta menjaga nama baik keluarga. Karena sejatinya kesuksesan itu bukan hanya untuk diri kita pribadi, akan tetapi juga untuk membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua. Ikhwani fillah azza wa iyyakum jami'an. Mari kita evaluasi diri kita. Sudahkah kita menjaga amanah kita? Sudahkah kita menjaga amanah orang tua dalam proses belajar kita? Sudahkah kita jujur dan bertanggung jawab? Jangan sampai kita sibuk belajar namun lupa bahwa orang tua sedang memikul harapan besar di pundak kita. Jangan khianati kepercayaan mereka. Jangan lukai hati mereka di saat mereka berharap besar pada kita. Jangan lukai hati mereka di saat mereka berharap besar pada kita. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Karena belajarlah sungguh-sungguh bukan hanya untuk lulus, tetapi agar suatu saat nanti kita dapat membanggakan dan membahagiakan mereka. Karena mereka telah mengorbankan segalanya dari kita untuk sampai di titik ini. Pada akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang berilmu dan berbakti, yang menjaga kepercayaan orang tua dan menjadi sebab keluarganya dimuliakan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Yang benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya datangnya dari kami pribadi dan syaitan la'natullah alaihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.